Berjumpa lagi dengan saya Mandir Kior Channel. Dalam cerita-cerita cinta kita kali ini berjudul Cinta di Penghujung Nafas. Ya Allah, sungguh perih penyakit yang kau titipkan pada hamba-Mu yang lemah ini. Lirikku pelan sambil tetap meneruskan mengetik di meja kerjaku. Sebisa mungkin kutahan rasa sakit ini dan terlihat baik di depan teman-teman kerjaku, agar tak ada yang mengetahui bahwa aku sedang berjuang melawan rasa sakit ini. Namaku Naima. Saat ini aku sudah bekerja di salah satu perusahaan penerbit buku sebagai salah satu penulis yang dianggap berbakat. Tiba-tiba telepon di sampingku berdering, yaitu manajerku yang memanggilku agar segera ke ruangannya. Namun dalam langkah kakiku entah mengapa terasa berat dan sulit untuk kugerakkan, hingga pada akhirnya aku hampir terjatuh kalau bukan Saskia yang menahan tubuh yang semakin lemah ini. Masya Allah, Nay, wajahmu kok pucat sekali, cemasnya. Aku baik-baik aja kok, Sas. Sukron ya, ucapku seraya kembali berjalan. Namun, rasa sakitku itu kembali menyerang kepalaku yang pada akhirnya membuatku hampir menjerit menahan sakit. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan aku pun tak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Perlahan-lahan kubuka mataku, seberkas cahaya pun masuk melalui kornea mataku. Suasana ruangan ini sudah tak asing lagi, ya ini rumah sakit. Kulihat Saskia dengan wajah sembab yang kutahu dia baru saja menangis. Aku pun menyapanya, namun tangisnya kembali pecah. Aku pun berusaha menghibur dan menguatkan sahabatku yang sangat aku sayangi ini, dan memintanya untuk tidak mengatakan perihal penyakitku kepada siapa-siapa termasuk orang tua serta kakakku yang selama ini kurasakan tak begitu memperdulikanku, dan Saskia hanya mengangguk setuju. Dengan langkah gontai aku mengetuk pintu rumahku. Kutarik nafas dalam-dalam dan bersiap-siap, mendapat omelan papa lagi. Namun malam itu sepertinya berbeda, suasana rumah tampak ramai, hingga untuk ketiga kalinya aku mengetuk pintu barulah dibukakan oleh Lia, kakakku. Dia pun menyambutku dengan tersenyum, hal yang sangat langka kudapati. Aku pun mengucapkan salam lalu masuk, pas di ruang tamu papa langsung bangkit ketika melihatku. Beliau begitu tenang, tak ada sedikit pun tanda bahwa beliau akan memarahiku. Kok telat pulang, nak? Tanyanya lembut. Naima, Nay baru selesai ngerangkum novel kelima, Pak. Makanya Nay telat, ucapku berbohong. Papa masih terlihat tenang dan tersenyum. Lain kali, kasih kabar dulu, nak. Oh iya, ini ada keluarga Pak Yoga, sahabat lama papa. Mereka datang untuk melamar kakakmu, ucap papa. Aku pun baru tahu kenapa papa setenang itu. Aku pun berpaling dan kaget melihat pria itu. Ya, dia Kak Yusril, sosok masa laluku yang sampai saat ini belum bisa kulupakan. Dia pun sama kagetnya denganku. Buru-buruku menunduk dan mengatupkan kedua tanganku demi menyapa mereka. Ini Naima ya, Tante Ngak tahu ternyata kamu putri Pak Anwar juga, ucap Tante Mia. Aku tak pernah menyangka beliau masih mengingatku. Kamu tampak semakin cantik ya sayang, pujinya. Naima, kamu tampak pucat, ada apa, nak? Tegur mama. Naima baik-baik aja, mak. Kurasakan sesuatu yang hendak meleleh. Kusentuh hidungku dan kaget karena aku kembali mimisan. Kututup hidungku lalu pergi ke kamarku menuju kamar mandi. Setelah kubuka kerudungku, aku langsung menyiram kepalaku yang terasa panas. Kudengar pintu kamar mandi diketuk dan itu adalah mama. Setelah yakin darah tak keluar lagi, aku pun mengganti gamisku yang basah dengan baju mandi yang kugantung di pintu kamar mandi. Nay, ada apa, nak? Apa kamu sakit? Seraya meraba keningku. Ya Allah, Nay. Badanmu panas sekali. Nay, cuma kecapean ma. Mama nak usah khawatir ya. Ya sudah, kamu istirahat yang banyak ya, nak. Mama turun dulu. Aku pun mengganti pakaian menggunakan piyama. Aku pun segera menunaikan salat isya dalam doa tak henti-hentinya memohon agar Allah tetap memberiku ketegaran dan kesabaran. Selesai salat, aku pun beranjak ke meja tulisku dan meraih buku diariku. Kutulis semua curahan hatiku dan juga tentang Kak Yusril. Bertahun-tahun sudah aku berusaha melupakannya, namun sangat sulit. Andai saja wanita yang akan dinikahinya bukan kakakku, pastilah ku takkan terluka separah ini. Aku pun sadar tak boleh berharap padanya, karena mengingat waktuku takkan lama lagi. 2 minggu setelah pertemuan antara dua keluarga, di rumah pun tampak mulai ramai dikunjungi sanak keluarga. Aku pun ikut sibuk mengurus segala keperluan Kak Lia, namun 2 hari menjelang hari sakral keduanya. Aku minta izin kepada mama untuk kembali bekerja karena novelku yang akan segera diterbitkan dan aku belum selesai mengetik ucapan terima kasihku. Selesai meeting kerja,
Aku kembali ke ruang kerjaku bersama Saskia. Ya, Saskia tahu aku sedang bersedih, mengingat tentang Kak Yusril yang akan segera menikahi kakakku. Namun, tiba-tiba aku terjatuh menabrak pintu ruang kerjaku. Ya Allah, sakit itu kembali terasa, tubuhku menggigil kedinginan, sayup-sayupku dengar Saskia menjerit histeris dan panik, mataku berkunang-kunang dan semuanya gelap. Sudah 2 hari Naima tak sadarkan diri, selama itu Saskialah yang setia menemani sahabat yang sangat ia sayangi itu. HP Naima pun bordering dan terlihat nodot tak dikenal menghubungi. Dengan ragu Saskia mengangkatnya, rupanya itu Kak Yusril. Betapa kagetnya Yusril karena yang mengangkatnya bukan Naima. Maaf, Kak, ini memang non Naima, tapi saat ini Naima krisis sudah 2 hari dia koma. Dan tak seorang pun keluarganya yang berusaha menghubunginya. Hingga Kak Yus menelpon, ungkap Saskia. Setelah mendapat info tentang keberadaan Naima, Yusril pun langsung menuju rumah sakit tak peduli larangan neneknya yang mengatakan pamali baginya keluar sebelum acara besok pagi. Yusril pun tak habis pikir melihat sosok Naima, terbaring lemah dan tak berdaya dibantu dengan pelatan medis. Saskia terus berzikir sambil menggenggam tangan Naima. Yusril sangat heran sampai hati orang tua Naima tak mencari kabarnya setelah 2 hari tak pulang. Kebingungan Yusril terhenti ketika HP Naima kembali bordering. Itu adalah Mama Naima. Saskia pun meminta Kak Yusril yang berbicara. Dengan ragu Yusril menerimanya, suara Mama Naima terdengar lirih dan cemas. Dengan hati-hati Yusril pun memberitahukan kondisi Naima. Mama pun histeris dan segera beranjak hendak menuju rumah sakit dengan dihantar oleh Papa dan Lia yang setengah mengomel kalau Naima hanya suka membuat mereka susah saja. Mama pun langsung memburu tubuh Naima yang terbaring dengan wajah sedih melihat putri bungsunya terkapar tak berdaya. Naima mengidap kanker otak stadium 4 tante. Kia juga baru tahu 2 minggu yang lalu saat Nai pingsan di kantor. Kia pernah janji agar tak bilang kepada siapa-siapa. Tapi melihat kondisi Nai yang sekarang, Kia yakin Nai butuh keluarganya di sampingnya. Tangis Saskia pun kembali pecah. Masya Allah, betapa aku ibu yang jahat, tangis Mama pun ikut pecah. Papa yang selama ini keras dan acuh tak acuh pada Naima, akhirnya luluh dan merasakan kesedihan mendalam. Dia pun teringat pernah berkali-kali menamparkan Naima jika ia telat pulang ataupun jika terjadi perselisihan antara dia dan Lia. Wajahnya pun terlihat kusut mengingat dirinya telah berlaku tak adil dalam hidup Naima. Aku pun mulai sadar dan melihat keluargaku berkumpul di ruangan ini. Melihat kesedihan di wajah mereka aku pun berusaha tersenyum sebisaku. Jangan bersedih Ma, Pa, Kak bukankah, Kak, Li, Anse, Nang bila Nai sudah tiada, dengan itu, tidak akan ada lagi, yang, buat kalian marah, Sal, ucapku dengan suara lemah dengan nafas yang berat. Mama menggenggam erat tanganku yang sudah sangat lemah. Begitu penuh kehangatan, Mama mengusap wajahku yang pucat melihat air mata yang jatuh membasyi pipi ini. Sayang, kenapa kamu menyembunyikan ini semua? Nak, maafkan Mama. Maafkan Mama yang selama ini mengabaikanmu. Mama janji akan senantiasa merawatmu. Mama akan usahain supaya kamu bisa sembuh. Nak, tangisnya. Ya Allah, begitu tulusnya ucapan Mama. Maafkanlah hamba yang sudah membuat hamba menangis ya Allah. Papa pun mendekat lalu ikut menggenggam tanganku dengan suara serak. Ia mengucapkan maaf dan menyesali sikapnya kepadaku yang kubalas dengan gelengan kepala. Sungguh sakit melihat beliau menangis, bahkan mengalahkan sakit ketika tangan kekar itu menamparkan wajah ini. Dengan nafas yang berat aku pun memintanya berhenti menangis. Kak Yusril pun mendekat dan meminta ruang agar ia bisa lebih dekat lagi denganku. Papa pun berpindah tempat ke sebelah kiri perbaringanku. Nai, kamu masih ingat masa lalu kita kan? Sungguh aku tidak bisa melupakannya. Ketika Umi memintaku untuk segera menikah, aku ingin mencarimu. Tapi, aku sama sekali tak punya alamatmu. Hingga Abi menawarkan agar aku menikahi anak sahabatnya, aku pun menurut saja. Pertemuan malam itu ketika aku menyadari kau ternyata putri bungsu sahabat papaku. Aku sedih, mengapa langkahku untuk menunaikan janjiku terhenti, untuk menjadikanmu kekasih yang halal tak tercapai, tapi perlu kau catat Nai. Aku selalu mencintaimu, sepanjang nafas ini, ungkapnya. Aku pun menangis ternyata Kak Yusril pun masih menyayangiku. Kulihat wajah Kak Lia sangat kaget dengan pengakuan Kak Yusril, dia pun memalingkan kepala tak berani menatapku. Kak Lia pun mendekat ketika papa memintanya mendekat, ku genggam tangan Kak Lia, dia pun mulai menangis. Aku kembali menatap Kak Yusril. Kak, jaga Kak Lia ya. Jadi,
Kan, ya bida, ring hatimu, ucapku. Aku bersyukur di penghujung hidup ini, keluarga, yang ku, rindukan, dan nan, ikan kini berada di dekatku. Deng, an begitu Naima bisa tidur dengan tenang, liriku. Kamu jangan bilang begitu Nai, kamu harus kuat Nan. Kamu pasti sembuh sayang, lirih papa. Aku hanya menggelengkan kepala dan berusaha menguatkan beliau. Ya, Allah inikah saatku pergi. Aku menangis kutatap wajah-wajah orang yang aku sayangi ini. Dengan lirih aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tersenyum hingga nafas ini berakhir, membawa cinta dari orang-orang yang senantiasa kucintai dan kini hanya bisa menangis melepas kepergianku. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.